Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa ba'd, kita lanjutkan pembahasan kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Dan terakhir kita membacakan kitab ini 3 bulan yang lalu sebelum Ramadan. Ya. 3 bulan yang lalu sebelum Ramadan, bulan Sya'ban. Dan kita lanjutkan masih dalam fasal-fasal tentang bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai kepada fasal tentang petunjuk Rasulullah dalam masalah potong kumis. Ini sampai potong kumis saja ini dibahas dan disebutkan hadis-hadis tentang masalah ini dan perbedaan pendapat dan riwayat para ulama tentang memotong kumis. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Barr rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, diriwayatkan oleh Hasan bin Saleh dari Simak, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah memotong kumisnya. Dan Rasulullah menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim dahulu memotong kumisnya, kumis beliau. Hanya saja hadis ini terdapat kelemahan di dalamnya karena riwayat Simak dari Ikrimah adalah gonjang. Nah, disebutkan di dalam riwayat yang lain dari Ibnu Abbas juga hadis ini. Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis dari Zaid bin Arqam mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, "Man lam ya'khudh min syaribihi falaysa minna." Yang tidak mengambil kumisnya, artinya tidak memotong kumis, artinya membiarkan kumis itu sampai sampai panjang, maka bukan termasuk golongan kami. Bukan termasuk golongan kami. Artinya ini bukan kebiasaannya para nabi atau kebiasaannya seorang muslim membiarkan jenggotnya atau kumisnya. Kalau jenggot pembahasannya lain. Membiarkan kumisnya itu sampai panjang, menutupi mulutnya, menutupi bibirnya. Ya, ada orang yang kumisnya ini sampai sampai dipanjangkan sampai menutup menutup bibirnya. Nah, ini subhanallah. Nah, bahkan sampai panjang, nyambung dengan dengan jenggotnya. Nah, ini adalah termasuk yang disebutkan dalam hadis ini
bukan termasuk golongan kami. Dan Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hadis sahih. Hadis yang sahih. Artinya di antara sunnah Rasulullah SAW adalah mengambil kumis, memotong kumis. Ini memotong kumis. Ini adalah sunnahnya. Bahkan disebutkan dalam hadis fitrah. Ini adalah bagian dari apa? Fitrah yang nanti akan kita bacakan hadisnya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Qassu asy-syawarib," potonglah kumis. Qas itu artinya apa? Potong, gunting. Kayak ini, gunting ataukah dipotong. Yang penting dipotong kumisnya. Wa arkhul liha, biarkan, peliharalah jenggot. Khaliful majusa, selisihilah kaum majusi. Kalau majusi bagaimana? Jenggot dicukur, kumis dia apa? Panjangkan. Ini kebiasaannya kaum apa? Kaum majusi. Kaum majusi membiarkan kumis ini panjang dan sampai menutupi bibir dan seterusnya. Nah, ini adalah termasuk kebiasaan kaum majusi. Kebiasaan kaum majusi yang memanjangkan kumis, membiarkan tanpa dipotong oleh mereka ini, hingga menutupi bibir mereka dan seterusnya. Nah, ini kebiasaan, bahkan mereka membanggakan. Yang panjang kumisnya ini tambah apa? Dibanggakan, atau mereka memang menjadikan itu kebanggaan. Ini cirinya laki-laki yang berkumis apa? Panjang, menutupi bibirnya. Ini kebiasaan. Sementara mereka mencukur apa? Mencukur jenggotnya, kaum majusi. Nih. Maka diperintahkan oleh Rasulullah untuk memelihara jenggot, kemudian memotong kumis, dan selisihilah majusi. Karena mereka melakukan kebalikannya. Ini dalam hadis Muslim. Di dalam Bukhari dan Muslim, ini yang berikutnya, dasar yang menunjukkan fitrahnya seorang Muslim atau sunnahnya seorang Muslim memotong jenggot. Dari Ibnu Umar, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, khaliful musyrikin, selisihilah kaum musyrikin, bedalah dengan kaum apa? Musyrikin. Selisih kaum musyrikin. Wa waffirul liha, peliharalah jenggot. Wa ahfus syawarib, potonglah. Ini ahfu, ini dipotong. Dan pemotongan kalau disebut dalam bahasa Arab dengan ihfa, ahful liha, ahfus syawarib, maksudnya dipotong sampai tipis. Dipotong sampai apa? Sampai tipis, kelihatan sampai kulitnya. Nah, ini disebut dengan ihfa namanya, ahfus syawarib. Ini juga disebutkan perintahnya. Jadi perintah kumis ini ada dua. Ada apa? Dua lafadznya atau lebih, nanti akan disebutkan. Yang pertama qas. Qas itu memotong. Mau dipotong sedikit atau banyak, itu disebut dengan apa? Qasun. Dipotong. Nah, ini mungkin dipotong, dirapikan, yang penting tidak menutupi bibir. Ini disebut dengan qas. Kalau ihfa atau ahfu, ini atau ihfa di sini disebutkan, maka ihfa ini maknanya juga qas, tetapi pemotongannya ini sampai apa? Sampai tipis. Beda dengan cukur. Paham sini ya? Ihfa itu beda dengan apa? Cukur. Yaitu dipotong tetapi sampai mirip seperti dicukur, atau seandainya dicukur baru beberapa lama begitu, sepekan tumbuh tipis ya. Nah, itu kalau pakai ihfa, digunting ataukah dipotong sampai tipis, nah itu seperti itu keadaannya. Nah, ini keadaannya seperti
ketika dicukur tapi sudah tumbuh. Nah, sudah apa? Sudah tumbuh sehingga ada rambutnya, ada kumisnya, tapi tipis. Nah itu. Ini yang disebut dengan ihfa. Jadi digunting, dipotong sampai tipis. Ini dalam riwayat disebutkan ahfus syawarib. Riwayat yang tadi menyebutkan qassu asy-syawarib. Riwayatnya Bukhari dan Muslim. Nah, atau riwayat tadi riwayat Muslim yang dengan lafaz qassu asy-syawarib. Adapun irkha'ul lihya, memelihara, panjangkan, biarkan. Lafadznya macam-macam. Tapi intinya dipelihara apa? Kumis. Artinya tidak dipotong, tidak dicukur. Jenggotnya. Kalau kumis maka justru kebalikannya, dia apa? Dipotong, ditipiskan. Dalam sebagian riwayat dipotong, dan sebagian riwayat ditipiskan, dipotong sampai tipis. Nah ini pendek-pendek atau tipis-tipis. Nah ini lafaz yang kedua atau hadis yang kedua dari Ibnu Umar. Tadi dari Ibnu Abbas, kemudian dari Ibnu Umar. Yang ketiga dalam Sahih Muslim dari Anas. Dalam hadis Anas berkata, waqata lana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi waktu fi qassi syaribi, untuk memotong kumis, wa taqlimil adfar, dan memotong apa? Memotong kuku. Rasulullah memberi waktu untuk memotong kuku. Allah natruka, yaitu tidak kita biarkan aktsara min arba'ina yauman wa lailatan, lebih dari 40 hari 40 malam, 1 bulan lebih. Artinya hendaknya kalau memelihara kumis atau kumis itu dipanjangkan atau kuku, jangan sampai lebih dari berapa? 40 hari. 40 hari sudah panjang nih Bu. Ya, kuku ini ya. Sudah terlalu banyak. Itu maksimal. Maksimal kuku jangan sampai lebih dari apa? 40 hari. Demikian juga kumis. Demikian juga apa? Kumis. Memotong kumis ini setelah 40 hari ini maksimal sudah harus dipotong. Ya ini. Sehingga tidak sampai lebih dari 40 hari. Dan kalau kumis mungkin agak lebih lamban, tetapi kuku ini akan sangat kentara. 2 pekan saja sudah apa? Sudah kelihatan panjang. Ini sepekan masih belum mungkin ya, kuku masih tidak kelihatan, sedikit. Tetapi kalau sudah 2 pekan, apalagi sampai 3 pekan, 4 pekan, ini sudah panjang. 40 hari ini sudah apa? Sudah binatang buas. Iya. Jadi jangan menjadi manusia buas dengan apa? Memelihara apa? Memelihara kuku. Nah ini kebiasaan yang dihindari, memelihara kuku lebih dari apa? 40 hari. Memelihara kuku lebih dari 40 hari. Ini. Tapi ada fungsinya Ustaz. Ini dipanjangkan, ya. Ini jempolnya saja. Ini. Ada yang apa? Yang memelihara. Jadi kayak Werkudara gitu ya. Panjang kukunya. Nah ini tidak ada sunnahnya. Tidak ada sunnahnya. Bahkan Rasulullah menyebutkan di sini apa? Rasulullah memberi waktu. Memberi waktu maksudnya batas maksimal. Batas maksimal potong kuku itu 40 hari. Demikian juga potong apa? Potong kumis. Potong kumis jangan sampai lebih dari 40 hari sudah dipotong lagi. Pendekkan lagi. Ini. Jadi sampai di ikhfa tadi. Jadi potong sampai tipis. Setelah itu 40 hari ini sudah masuk di bibir kalau 40 hari ya. Ini sudah masuk di bibir. Kalau setahun di bawahnya bibir. Nah ini adalah kebiasaan yang tidak sesuai dengan sunnah. Jadi memelihara kumis ini sampai panjang, ini dibiarkan hingga panjang. Ini 40 hari maksimal.
40 hari apa? Maksimal. Ini adalah sunnahnya Rasulullah SAW, dan bahkan dari beberapa hadis yang disebutkan, sebagian ulama menyatakan wajib. Menyatakan apa? Wajib. Dari beberapa lafaz ini diantaranya perintah Rasulullah, qassus syawarib, ahfus syawarib. Kemudian waqatalana Rasulullah kasih tenggang waktu. Kalau sunnah ya nggak ada apa tenggang waktunya, ya kan? Ini dari beberapa hadis ini, sebagian ulama menyatakan bahwa memotong kuku, memotong kumis ini suatu kewajiban. Dan maksimal batasnya adalah 40 hari sudah harus dipotong lagi. Sudah harus potong lagi. Ini yang disebutkan Allah natruka, ini kita tidak membiarkan lebih dari 40 hari 40 malam. Nah, ini yang disebutkan lafaz hadis ini. Lafaz hadis ini demikian, ahfu dan qassu untuk kumis. Karena pembahasannya tentang kumis, maka dikonsentrasikan oleh Ibnu Qayyim fasal ini untuk kumis. Kuku sudah ada apa? Pembahasannya. Gampang kalau kuku, ya. Karena kuku tidak mungkin dicukur. Kuku adalah dipotong. Adapun kumis ada beberapa pembahasan. Yang pertama adalah tentang perselisihan para salaf, mana yang lebih afdal, dipotong atau dicukur. Dipotong atau dicukur. Nah, di dalam sebagian riwayat Imam Malik rahimahullah ta'ala dalam kitab Muwatta'nya, beliau mengatakan yukhadu minasyarib, diambil atau dipotong kumis hatta tabdua atrafus syafah wahwal itar, hingga nampak pinggirnya bibir, wahwal itar. Ini disebut itar namanya. Inilah yang wajib atau yang harus dipotong. Batasan jangan sampai melewati batas bibir. Iya, pinggirnya garis yang merah dan putih, ya. Garis merah putih ini, batas merah putihnya bibir. Ini kalau kulitnya putih ya merah putih. Tapi kalau kulit hitam ya merah hitam lah, ya. Nah, pokoknya ini adalah batas antara bibir dan dan kulit ini. Maka ini disebut itor bahasa Arabnya. Itu batas maksimal kumis. Batas maksimal kumis. Ini jangan sampai melewati itor, jangan sampai melewati kumis ini. Nah, ini. Dan tidak boleh dicukur. Ini pendapatnya siapa? Malik. Karena lafadznya nggak ada lafadz halq, nggak ada lafadz perintah untuk mencukur kumis. Maka pendapat Imam Malik adalah dipotong sampai yang penting batas antara kumis atau bibir, batas bibir yang disebut itor ini sudah kelihatan, maka di situ. Ini batas batasnya. Nah, disebutkan dari Imam Malik rahimahullah ta'ala juga, beliau berpendapat yuhfi syahrib, hendaknya dipotong sampai tipis kumis ini. Ikhfa ini dipotong sampai tipis. Wa yu'fil liha, dan dibiarkan lihyah, dibiarkan jenggot. Walaisa ikhfa'us syaribi halqahu, dan bukanlah memotong tipis ini bukan berarti dia dicukur. Artinya tidak sama makna ikhfa dengan halaq, dengan cukur. Jadi beliau memandang bahwa tidak boleh kalau pakai cukur. Bolehnya itu dipotong meskipun sampai tipis, hampir seperti dia dicukur. Ini pendapat Imam Malik rahimahullah ta'ala. Dan memang demikian lafaz Rasulullah
Dasarnya apa Imam Malik berpendapat demikian? Karena tidak ada perintah untuk mencukur. Tidak ada perintah untuk mencukur. Hanya saja juga nggak ada larangannya. Larangan apa? Mencukur apa? Kumis. Tetapi Imam Malik mengatakan karena lafadznya itu adalah ikhfa atau qas, maka tidak sama. Ini. Nah, sehingga apa? Imam Malik mengatakan malah ini termasuk muslah. Muslah itu mencincang ataukah memotong-motong yang dilarang di dalam Islam. Ini. Ketika membunuh maka tidak boleh mencincang, mutilasi. Ini muslah. Ini mutilasi. Jadi Imam Malik mengatakan cukur jenggot termasuk mutilasi. Subhanallah. Ini pendapat beliau rahimahullah taala. Beliau mengatakan ara an yu'addaba man halaqa syaribahu. Menurut pendapat saya, orang yang mencukur kumisnya perlu dihukum. Perlu apa? Dihukum. Enggak tahu dihukumnya bagaimana, dipukul atau bagaimana. Yang penting pokoknya ada apa? Ada hukumannya. Ini tindak pidana ini. Artinya dihukum, kata Imam Malik rahimahullah. Ini supaya jerat tidak mengulangi lagi perbuatannya. Masya Allah. Ini pendapatnya demikian Imam Malik rahimahullah. Keras terhadap yang apa? Mencukur apa? Kumis. Kenapa? Enggak ada perintahnya Rasulullah, sunnahnya enggak ada mencukur. Yang ada memotong. Ini potong kumis ini. Masya Allah. Ini yang disebutkan oleh Imam Malik rahimahullah. Saya juga nggak berani mencukir. Ini karena apa? Memang perintahnya adalah memotong atau ihfa juga memotong sebenarnya maknanya. Memotong sampai apa? Sampai tipis sekalipun. Nah, inilah yang disebutkan dalam dua hadis atau dua lafaz hadisnya Rasulullah SAW. Maka sunnahnya demikian. Yang diperselisihkan adalah masalah apa? Mencukur boleh enggak ini? Ya. Nah, ini bahkan sebagian ulama menyebutkan mana yang lebih afdol. Ada yang mengatakan memotong dengan mencukur lebih baik afdal mencukur. Kenapa demikian? Mereka memahami ihfa itu adalah mencukur. Ihfa itu adalah apa? Mencukur. Ini mencukur karena makna ihfa itu sebenarnya menggunting atau memotong sampai tipis sehingga kayak hampir sama dengan apa? Dicukur. Hingga sebagian mengatakan ihfa ya sama dengan cukur. Tapi Imam Malik mengatakan ihfa bukan cukur. Bahkan yang cukur tidak boleh. Harus dihukum. Insyaallah. Nah, ini. Nah, Ibnu Qasim mengatakan meriwayatkan dari Imam Malik, ihfa'us syarib wa halquhu indi muslah. Bahkan Imam Malik itu bahkan menyebutkan itu termasuk mutilasi. Dan Imam Malik berkata, tafsir hadis Nabi tentang ihfa innama huwal itar. Namanya ihfa menggunting itu tadi, itu adalah itar, yaitu apa? Supaya apa? Mengelilingi apa? Atau membatasi bingkai. Itar itu sebenarnya maknanya bingkai. Ini bahasa apa? Bahasa kita sekarang kalau diterjemahkan, itar itu artinya apa? Bingkai. Tapi yang dimaksudkan adalah bingkai bibir ini. Nah, ini namanya bingkai bibir. Nah, itulah yang dimaksudkan batasannya. Jadi Imam Malik sendiri mengatakan makna hadis Nabi SAW ihfa itu adalah yang penting adalah sampai terlihat bibirnya. Sampai terlihat batas bibir ini berarti dia sudah melaksanakan ihfa dan tidak harus dipotong tipis-tipis. Ini tidak sampai harus apa? Tipis. Ini pendapat Imam Malik rahimahullah taala ketika menafsirkan makna ihfa. Ini. Dan Imam Malik tidak suka atau memakruhkan, benci mengambil dari bagian atas. Bagian atas ini Imam Malik tidak menyukainya. Dia memakruhkan. Makruh kalau diambil bagian atasnya, dari atas. Bagiannya yang dipotong adalah bagian apa? Bawah sampai masih ada kumisnya ini. Masih ada kumisnya. Yang penting tidak menutupi bibir sehingga kelihatan itornya. Kelihatan bingkai bibirnya. Nih. Nah, disebutkan
Bahkan Imam Malik mengatakan, asyhadu fi halqi syarib annahu bid'ah. Saya bersaksi mencukur kumis adalah bid'ah. Bid'ah banyak ini ya. Mencukur kumis adalah apa? Bid'ah. Ini perkataan Imam Malik rahimahullah. Keras beliau dalam masalah apa? Masalah mencukur kumis. Kayaknya kita semuanya mencukur kumis ya. Cuman saya sendiri memang tidak pernah. Karena apa? Perintahnya adalah apa? Gunting atau memotong. Ikhfa ini sampai tipis. Nah itu yang disebutkan di sini. Nah, ara kata Imam Malik, ara an yuja'a darban man fa'ala. Nah ini diperjelas hukumannya tadi oleh Imam Malik. Menurut saya orang yang melakukan dipukul. Dipukul. Berapa banyak yang dipukul di sini? Ini kalau seandainya Pak diterapkan mazhabnya Imam Malik ini ya kan? Ini subhanallah. Kata Imam Malik, kana Umar bin Khattab idza karabahu amrun nafaqa. Ini Umar itu kalau sedang marah atau sedang dalam kondisi ada masalah besar, ini maka Umar bin Khattab nafaqa wa faja'ala rijlahu biridaihi. Ini wa huwa yaftulu syahribahu. Ini beliau itu Umar bin Khattab yaitu kalau beliau lagi marah atau lagi apa punya masalah besar, beliau itu apa yang beliau lakukan? Mencabuti kumisnya. Mencabut apa? Mencabuti kumisnya. Tidak memotong, tidak mencukurnya, tapi apa? Mencabutinya. Subhanallah. Ini riwayatnya Imam Malik. Wallahu taala alam kesahihan hadis ini. Imam Malik tidak menyebutkan siapa yang meriwayatkannya. Ini biasa Imam Malik melakukan atau menyebutkan satu hadis tapi tidak menyebutkan sanad. Tidak menyebutkan sanad. Tentunya Imam Malik tidak pernah bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Imam Malik bukan seorang tabi'i. Tetapi Imam Malik kebiasaan beliau itu menukil sahabat atau orang yang tidak bertemu dengannya dengan kata-kata balaghoni, telah sampai kepada saya, maksudnya berita. Ini bukan beliau apa? Saksikan sendiri, tapi beliau tidak menyebutkan sanadnya. Balaghoni, telah sampai kepada saya berita begini-begini dari sahabat, dari Rasulullah SAW. Ini yang disebut dalam kitab Muwatta beliau itu oleh para ulama disebut dengan balaghatnya Imam Malik. Balaghat itu artinya kata-kata balaghoni itu tadi, telah sampai kepadaku berita tapi tidak disebutkan sanadnya oleh Imam Malik. Nah, termasuk hadis apa? Tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini Imam Malik juga tidak menyebutkan sanadnya. Nah, ini. Umar bin Abdul Aziz berkata, as-sunnah fi syarib al-itar. Sunnahnya. Jadi ini masih Imam Malik menyebutkan tentang penukilan dari para sahabat Umar bin Khattab, kemudian tabi'i Umar bin Abdul Aziz yang menyatakan bahwa sunnahnya terhadap kumis itu adalah itar, yaitu apa? Menampakkan bibir ini jangan sampai tertutupi oleh kumis. Itulah yang dimaksudkan sunnahnya memotong kumis. Nah ini jangan sampai menutupi bingkai bibir. Imam Tahawi termasuk ulama Hanafi. Walam ajid anis Syafi'i syai'an mansusan fi hadza. Saya tidak mendapati dari Imam Syafi'i nas tegas dari beliau tentang hal ini. Nah ini. Jadi Imam Tahawi tidak mendapatkan penukilan dari Imam Syafi'i. Pendapat beliau dalam masalah apa? Kumis. Nah ini. Sehingga tidak bisa menisbatkan madhab Imam Syafi'i dalam masalah ini. Adapun para sahabat Imam Syafi'i, alladzi ra'ayna, yang kami lihat yaitu Al-Muzani, Rabi' kana yuhfiyani syawaribahuma. Keduanya yuhfiyan, memotong pendek
kumis keduanya, Al-Muzani dan siapa? Ar-Rabi. Rabi muridnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ini. Dan hal itu menunjukkan bahwa keduanya kelihatannya mengambil hal ini dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, mengambil mazhabnya Imam Syafi'i. Adapun Abu Hanifah, kata At-Tahawi, Zufar, Abu Yusuf, Muhammad, ini semuanya para ulama mazhab Hanafi. Imam Tahawi termasuk Hanafi. Adapun Abu Hanifah, Zufar, Abu Yusuf, Muhammad, ini semuanya para sahabatnya Abu Hanifah, ulama mazhab Hanafi. Maka mazhab mereka berkaitan dengan rambut kepala dan kumis, yaitu ihfa, memotong pendek lebih baik daripada sekedar memendekkan saja. Pokoknya dipotong, dipendekkan. Maka yang lebih afdal adalah memotong sampai tipis. Ini kumis ditipiskan. Ini yang dikatakan lebih afdal daripada sekedar itor tadi, hanya sekedar menampakkan batas bibir. Demikian juga Ibnu Khuwais Mandad, ini mazhab Maliki, menukil dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala bahwa mazhab beliau dalam mencukur kumis sama dengan Abu Hanifah. Dan ini perkataan atau pendapat Abu Umar. Ini yang disebutkan. Bagaimana Abu Hanifah yang tadi disebutkan? Yaitu apa? Ihfa, memotong pendek, tipis. Ini Abu Hanifah. Ternyata mazhabnya Imam Syafi'i ada yang menukilnya. Dan ini kelihatan Muzani juga demikian ternyata. Jadi mazhab mereka siapa tadi? Abu Hanifah, Imam Syafi'i. Ini mazhabnya adalah memotong pendek. Memotong pendek. Termasuk Imam Malik. Imam Malik itu hanyalah lebih baik bagi Imam Malik qasr. Yang penting itor. Yang penting tidak sampai tidak sampai tipis, tapi yang penting tidak menutupi bibir. Nah itu. Kemudian Imam Ahmad. Adapun Imam Ahmad, Al-Asram mengatakan, saya melihat Imam Ahmad bin Hanbal, Asram muridnya. Beliau memendekkan kumisnya itu sangat pendek. Yuhfi syaribahu syadidan. Sangat pendek. Ini Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Sangat pendek. Saya bertanya kepadanya tentang sunnahnya masalah memotong kumis. Maka Imam Ahmad mengatakan yuhfa kama qalan Nabi ahfuz syawarib. Dipotong sebagaimana sabda Nabi ahfuz syawarib. Potong pendek. Potong apa? Pendek. Hambal berkata, Hambal muridnya Imam Ahmad bin Hambal. Hambal, nama muridnya Imam Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal, Hambal ini kakeknya Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Ini namanya Imam Ahmad. Jadi Hambal itu kakeknya Imam Ahmad. Nah ini muridnya Hambal juga namanya. Mengatakan qila li Abi Abdillah, ditanyakan kepada Abu Abdillah, Imam Ahmad Abu Abdillah. Tara rajula ya'khudhu syaribahu au yuhfiyahu. Menurutmu seseorang itu mengambil atau mengambil kumisnya ataukah memotongnya, atau bagaimana dia mengambilnya? Ditanya bagaimana caranya yang sunnah. Kalau in ahfahu fala ba's. Kalau memotong pendek maka tidak apa-apa. Wa in akhadahu fala ba's. Ini qassan, kalau mengambil memotong saja enggak apa-apa. Ini yang ditanyakan kepada Imam Ahmad, dua-duanya boleh. Mau memotong sampai pendek ataukah memotong saja? Nah, ini yang penting tidak sampai mulut, bibir, ini tidak mengapa. Kemudian dinukil oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Sudah isya ini. Adzan dulu. Baik, silahkan adzan. Nah, ini kita lanjutkan setelah adzan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ba'd. Baik, kita lanjutkan. Masih madhabnya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Telah dinukil dari apa? Dari Imam Ahmad ketika ditanya tentang dipotong ataukah dipotong pendek, potong biasa ataukah dipotong pendek, tipis. Maka Imam Ahmad mengatakan nggak apa-apa, dua-duanya juga apa? Nggak apa-apa. Mau dipotong ataukah dipotong tipis sekali maka tidak mengapa. Ibnu Qudamah al-Maqdisi mengatakan dalam kitab Mughni, ini ada mukhayyar baina an yukhfiyahu wa baina an yaqussahu min ghairi ihfa. Ibnu Qudamah al-Maqdisi ulama Hambali mengatakan boleh memilih. Ini mazhabnya Imam Ahmad, sama dengan mazhabnya Imam Ahmad, boleh memilih apakah dia dipotong pendek ataukah tanpa pendek. Dipotong tapi enggak pendek. Nah ini cuma itar saja tadi ya. Nah ini Imam Tahawi Abu Hanifah mazhabnya Hanafi meriwayatkan dari Mughirah bin Syu'bah bahwa Rasulullah SAW memotong kumisnya ala siwak. Ya ini sebatas siwak, setebal apa? Siwak. Jadi siwak ya ini dipotongkan. Kalau begitu tidak mungkin tipis. Paham sini ya? Nah ini ala siwak, di atas siwak. Ya, jadi yang lebih panjang daripada apa? Jadi untuk meratakan itu pakai apa? Siwak. Tinggal siwaknya yang mana? Yang besar ada yang besar, ada yang yang biasanya kadang siwak itu kalau biasanya digunakan itu yang kecil-kecil. Ini kecil-kecil. Ini. Karena kalau terlalu besar malah susah ya. Ini susah. Apalagi yang besar begini ya. Ini. Jadi siwak ini akarnya itu yang biasa dipakai
Itu yang masih segar, yang biasanya agak segar itu yang kecil-kecil. Nah itu. Kalau siwak dipakai, ya maksimal siwak itu tidak mungkin terlalu kecil. Ya, tidak mungkin terlalu kecil. Segini aja sudah apa? Sudah kecil ini ya. Ini maksimal itu minimal segini siwak ini. Ya. Biasanya lebih besar dikit lah daripada apa? Sedotan ini. Nah, ini yang dijadikan oleh Rasulullah dalam riwayat ini, bahwa Rasulullah itu mengambil kumisnya itu dengan apa? Dengan siwak. Jadi agak panjang dikit sampai sehingga tidak sampai ikhfa namanya. Kalau ikhfa itu betul-betul apa? Kalau pakai gunting itu sampai tipis. Sampai tipis. Ini tidak pakai siwak kalau ini. Tidak pakai apa? Tidak pakai siwak. Makanya dikatakan oleh Ibnu Qayyim, wa hadza la yakunu ma'hu ikhfa. Yang demikian ini tidak mungkin ikhfa, tidak mungkin dihabisi. Kemudian ini yang dijadikan dalil oleh yang mengatakan yang sunnah itu adalah dipotong, nggak sampai apa? Tipis, terlalu tipis. Dan yang lebih menguatkan pendapat ini juga hadis Aisyah radhiyallahu anha dan Abu Hurairah yang menyebutkan, dan dua-duanya marfu, ashrun minal fitrah. Ada khamsun, ada ashrun. Nah, ini dua-duanya hadis Aisyah dan hadis Abu Hurairah, ada 10 fitrah. Salah satunya qasus syarib. Qas itu potong. Potong. Nah, ini potong di sini kata yang menunjukkan pemotongan yang bisa jadi qas itu sampai tipis sampai ikhfa. Kalau qas itu sampai tipis, maka disebut dengan apa? Ikhfa. Hadis Abu Hurairah yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, fitrah Bukhari Muslim, al-fitratu khamsun. Fitrah itu ada 5 dan menyebutkan salah satunya adalah qassus syarib, memotong kumis. Memotong kumis. Nah, para ulama juga yang lainnya mengatakan bahwa hadis-hadis yang para ulama yang berhujjah atau yang merojihkan ikhfa, potong tipis, mereka berhujjah dengan hadis-hadis yang memerintahkan ikhfa. Rasulullah yang memerintahkan. Jadi Rasulullah juga yang mengatakan khamsun minal fitrah, 5 fitrah, yaitu diantaranya adalah qas, memotong. Beliau juga yang memerintahkan untuk apa? Ihfa, ahfuz syawarib. Ini ahfuz syawarib. Sehingga perintah ini, perintah Rasulullah untuk memotong ini, itu juga ada qassus syawarib, potong kumismu, kumis kalian. Rasulullah juga memerintahkan ahful liha, ahfuz syawarib. Nah, ini ahfu syawarib. Ini apa? Potonglah tipis-tipis, artinya ikhfa itu potong tipis-tipis kumis ini. Nah, dari hadis ini, hadisnya sahih. Yang memerintahkan untuk ikhfa juga apa? Sahih. Yang memotong juga sahih. Perintah dua-duanya. Nah, ini bahkan lebih kuat daripada khamsun minal fitrah. Nah, ini. Bahkan ini perintahnya Rasulullah untuk memotong tipis. Sehingga kata-kata qas ada kemungkinan maksudnya ikhfa juga. Maksudnya memotong itu adalah apa? Potong tipis. Ini potong tipis. Nah, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ala bin Abdurrahman dari ayahnya dari Abu Hurairah dengan lafaz juzuz syawarib wa arkhul liha. Juzu ini riwayatnya Muslim. Apa makna juz? Nah, ini juzuz syawarib. Juzu jazza ya juzu. Nah, ini itu maknanya bisa memotong, bisa mencukur, bisa ikhfa, potong tipis. Nah, ini dalil yang digunakan oleh yang mau mencukur. Nah, ini yang mencukur juz. Nah, ini pokoknya ambillah. Nah, ini kumis itu. Meskipun makna yang paling dekat itu maknanya memotong, meskipun bisa juga termasuk
memotong sampai pendek. Nah, ini makna dari juzuz syawarib wa arkhul liha. Ini hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Maka beliau Imam Tahawi mengatakan kemungkinan juga ihfa yang dimaksudkan juzu, karena Rasulullah memerintahkan ahfu, ihfa. Nah, ini potong tipis. Nah, kemudian dalam hadis yang lainnya dari beberapa sahabat, bukan hanya satu sahabat, Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Usaid, Rafi' bin Khudij, Sahal bin Sa'ad, Abdullah bin Umar, Jabir, Abu Hurairah, mereka memotong pendek kumis mereka semua. Dan ini riwayat sahih dari para sahabat, bahwa para sahabat mereka itu memotong pendek. Memotong apa? Memotong pendek kumis-kumis mereka. Ibrahim bin Muhammad bin Hatim mengatakan, saya melihat Ibnu Umar memendekkan kumisnya seakan-akan kayak seperti dicabuti, saking tipisnya, kayak apa? Dicabuti. Ini kayak dicabut saja. Ini yantifu. Sebagian mengatakan sampai terlihat putih kulitnya. Kulitnya apa? Bagian sini, atasnya bibir ini, sampai kelihatan putihnya. Imam Tahawi mengatakan ketika pemendekan itu disunahkan menurut semuanya, memendekkan mereka semuanya para sahabat ini, sehingga sampai ada yang berpendapat mencukur itu bagi rambut itu lebih afdal daripada yang memendekkan. Ini pada waktu ihram. Pada waktu ihram. Karena Abu Hanifah adalah apa? Atau madhabnya sebagian madhab Hanafi, mereka itu apa? Sukanya mengkias-kiaskan ini ya. Mengkiaskan. Nah, karena untuk rambut itu yang lebih afdal, untuk yang ihram itu dicukur lebih afdal daripada di mana? Dipotong pendek. Ini. Maka demikian juga Nabi mendoakan rahimallahul muhalliqin 3 kali baru muqassirin. Ini maka sebagian mereka lebih mendahulukan, lebih mengutamakan cukur daripada apa? Sekedar dipendekkan dalam kumis juga. Jadi hukumnya disamakan kepala dengan apa? Kumis. Ini pendapat yang mengatakan mencukur lebih apa? Lebih afdal. Tetapi ini memakai kias. Sementara hadis-hadis yang lain atau hadis-hadis yang disebutkan dari Rasulullah tidak ada satupun yang sharih memerintahkan untuk mencukur. Nah, ini seperti lafaz jazzu tadi. Dan kebanyakan atau mayoritas Rasulullah hadisnya qas ataukah ukhfa. Dari sini dan juga amalannya para sahabat kebanyakan ihfa. Kebanyakan itu memotong tipis. Maka dari sini insya Allah pendapat yang lebih kuat, sunnahnya yang paling afdal ihfa. Karena inilah para sahabat, amalannya para sahabat mereka ihfa. Pendapat yang kedua atau yang pendapat tingkatan paling rojih itu ihfa. Yang kedua adalah qasr. Ini pendapat yang paling kuat ihfa. Yang kedua pendapatnya Imam Malik, yaitu apa? Qasr, yaitu itor, yang penting kelihatan. Nah, ini tidak menyukai kalau sampai ikhfa tipis. Pendapat ketiga yang mengatakan halak, cukur lebih afdal. Ini pendapat paling jauh dari sunnah Rasulullah SAW. Nah, ini pendapat yang jauh dari sunnah. Meskipun dalam masalah mengharamkan, ini yang paling keras adalah siapa? Imam Malik rahimahullah ta'ala. Imam Malik bahkan mengatakan bid'ah, mengatakan ini harus dihukum, dipukul. Tapi ya, meskipun pendapat ini berat untuk diterima oleh jumhur ulama tidak ada yang mengatakan demikian. Akan tetapi yang lebih afdal kita menggunakan pendapat ihfa ini, yaitu apa? Tidak mencukur tetapi memotong tipis, pakai gunting potong tipis sampai hampir apa? Hampir habis. Ini seperti kumis yang dicukur tumbuh beberapa hari ya. Nah seperti itu tidak mengapa. Paham sini kira-kira ya.
Ya, jadi yang mencukur mungkin nanti pindah jadi apa? Gunting tipis-tipis. Nah, ini. Kan sama saja hasilnya, tidak sama. Tidak sama hasilnya. Jadi kita mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW yang memerintahkan untuk apa? Untuk jelas memotong. Ini ada dua, perintah untuk memotong atau perintah untuk sampai memotong itu sampai apa? Tipis. Ini. Adapun yang dinukil dari Rasulullah tadi, yang diriwayatkan oleh Tahawi, ini yang masih diperselisihkan tentang apa? Kesahihannya. Sanadnya dari Mughirah bin Syu'bah ini disebutkan, diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad. Oleh Imam apa? Ahmad. Dan ini hadisnya sanadnya disahihkan oleh para ulama. Ini yang pakai siwak ini tadi ya. Hadisnya sahih. Yang hadisnya sanadnya sahih. Akan tetapi ini salah satu di antara apa? Di antara yang dibolehkan. Yang afdal ikhfa. Ini. Kalau sekedar memendekkan kos itu juga ada sunnahnya. Ini. Jadi kalau kita pengen sempurna, lebih sempurna, maka kita menipiskan. Menipiskan. Sekedar memendekkan boleh, itu sudah sunnah, sudah fitrah. Yang penting tidak menutupi bibir. Adapun halaq maka ini dihindari karena memang tidak ada perintah, sehingga kita lebih sunnah untuk memotong dengan gunting atau yang semacamnya. Sampai di sini insyaallah kita lanjutkan dalam kesempatan yang lain billahi taala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.